lain loh rasa dia kalau solo, very lonely. Oke, hello guys, selamat datang ke podcast kali ini, yang dimana podcast pada kali ini tiada partner saya, karena partner saya kali ini dia ada hal yang patut dia uruskan. Karena hal itu begitu mendesak, I have to go solo lah. Karena saya tidak ingin biarkan minggu ini kosong, karena saya sudah berjanji yang minggu depan perlu ada podcast. Jadi saya gas uh, apa pastinya lah yang boleh saya ulaskan. Tapi mungkin saya kaitkan dengan uh, yang kemarin atau saya mulakan sesuatu yang baru lah. I think I go with sesuatu yang baru lah. So, mungkin topik ini boleh kita, bila ada partner saya nanti, kita boleh ulaskan bersama juga lah dengan dia. Supaya kita juga dapat input dari pandangan dia dan input pada pandangan saya. Without further ado, let's dive right in. Gas terus. So, topik kali ini ialah berkaitan dengan self-awareness lah. I think self-awareness itu memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan saya, terutamanya dalam orang bilang healing diri secara dalaman dan secara pemikiran. Karena self-awareness begitu penting dan menjadi satu orang bilang bekalan hidup yang orang bilang paling penting. Saya rasa self-awareness itu ya salah satu kunci untuk dimana seseorang itu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Bukan saya lebih baik, mungkin menjadi the best versions you can be. Because self-awareness nih dia membantu seseorang itu untuk evolve. Bukan saja di tempat yang sama, tapi naik ke tempat yang berbeza. So it takes courage, keberanian untuk seseorang itu berubah. Karena berubah itu bukan mudah, berat untuk seseorang itu melakukannya. Terutamanya bila seseorang itu mengalami uh, luka-luka dalam diri mereka. And what I mean about luka-luka ialah orang punya unspoken wound, luka-luka yang tidak disebut, luka yang dalam, inner child wound, apalagi banyak lagi benda yang boleh dicakap. Tapi untuk kali ini, mari kita bahas what is self-awareness. So, self-awareness ialah keupayaan untuk seseorang itu mengenali dan memahami pemikiran, emosi, tingkah laku dia sendiri. So, ia melibatkan selaras dengan apa yang berlaku dalam diri dia dan cara dia bertindak balas terhadap situasi itu. Serta macam mana dia melihat diri dia dari perspektif yang luar. So, ini secara tidak langsung menjadi self-recognition, satu pengiktirafan lah kepada diri dia, membolehkan seseorang itu menilai kekuatan dan kelemahan dia lah. Dan dia memahami apa yang memotivasi dia, dan dia mengenal apa corak dalam tingkah laku seseorang itu sering melakukan. So, ketika Anda menyadari itu, Anda orang bilang menjadi peka dengan apa yang berlaku
secara sekeliling, orang bilang secara luar, dan internal. Karena self-awareness ini terbagi kepada dua, internal internal self-awareness dan external self-awareness. So, dua-dua tuh memainkan peranan yang sangat penting lah dalam self-awareness. So, sedikit ulasan lah tentang self-awareness nih. Pengalaman saya sendiri mengambil masa yang amat lama di diri saya. Kenapa lama? Orang bilang manusia ini sering berubah, adaptasi dengan situasi. Orang bilang problem itu pun bukan sentiasa sama, dia sentiasa datang. So, mengenali diri saya sangat mengambil masa yang lama. Ada orang bilang mengenali diri ini mengambil masa yang, orang bilang bukan mengambil masa, orang bilang ini seperti seumur hidup untuk mengenali diri. Because people always change. When people change, things dalam diri mereka itu pun berubah. So, you need to be aware about what change. So, apa yang saya buat dalam mengenal diri itu, saya mencari maklumat, info-info yang boleh membantu saya untuk menjadikan panduan dan menjadikan saya sebagai rujukan. Karena saya bermula dari kosong, saya tidak tahu apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku. Jadi, dengan adanya info-info itu, saya boleh guna. So, apa yang saya boleh cadangkan ialah Anda mencari buku-buku self-help books. Ini sangat membantu dalam meningkatkan Anda punya self-awareness. Dan yang kedua paling senang, we have Google. Mr. Google, ask anything. Kalau malu-malu mau tanya, Mr. Google, tanya kepada Mr. ChatGPT. Orang bilang AI sekarang orang bilang semakin maju. So, itu kedua, dari internet. Yang pertama dari buku, yang kedua dari internet, yang ketiga dari pengalaman orang sekeliling. Pengalaman, moral value. So, if Anda ada orang-orang yang suka sharing, coba dengar, coba belajar. Orang bilang buat reflection tentang apa yang orang share itu. Orang bilang the fastest way, paling cepat untuk belajar ialah mendengar. So, itu salah satu cara lah. So, apa yang saya fokuskan kepada self-awareness ini? Ya, yang saya fokuskan ialah pertama, saya punya kelemahan. Kedua, saya punya kekuatan. Kenapa saya fokuskan kelemahan dulu? Sebab saya mau jadikan kelemahan saya itu sebagai kekuatan saya. Macam mana saya mengidentifikasikan kelemahan saya itu, senaraikan apa yang saya lemah. So, macam mana mau identifikasikan? Ya, Anda membuat reflection tentang, orang bilang, pola behavior. Kan pola behavior yang satu pattern behavior yang Anda sering lakukan. Anda listkan. Contoh suka menipu. Saya selalu menipu. Kenapa saya sering menipu? Coba bertanya itu. Dan tuliskan, saya sering menipu. Itu pattern yang saya selalu buat. Listkan. Lepas itu, macam mana cara untuk memperbaiki? Tulis. Buat research. Dan yang kedua, selepas Anda sudah mengidentifikasikan Anda punya, orang bilang, pattern kelemahan, Anda pula mencari pattern kekuatan Anda. So, apa yang hal
atau skills yang saya begitu kuat. Kekuatan Anda, bila Anda melakukan itu, Anda rasa macam memberi impact, menghasilkan satu buah-buah yang orang bilang bagus. So, bila Anda sudah mengidentifikasikan itu, coba mengasahkan lagi, memperkuatkan lagi kekuatan itu, agar bila bila sudah Anda memperkuatkannya, kelemahan dari kekuatan diperkuatkan. You become the best version of yourself, bro. So, you become the best version of yourself. Orang bilang kalau saya cowok mahal, kalau perempuan cewek mahal, semenaknya mahal. Because secara jujur, mengenali diri itu bukan mudah. Orang struggle untuk mengenal diri karena itu balik kepada diri sendiri. Kenapa Anda ingin mengenali diri Anda? Itu pertama. Kedua, tanya kenapa Anda tidak ingin mengenali diri Anda lebih dalam. Dua soalan. You can start with the first questions. Mostly orang start with the first question, dorang kenal diri dorang, terus itu dorang stop di sana. Dan dorang tidak mau mengenali dorang tidak mau lagi mengenali diri dorang lebih dalam. So, pada pendapat saya, I think it's very kontroversial lah nih. Tidak mau cakap lah, tapi bergantung dengan pandangan orang lain lah. Because for me, if you want to become the best version of yourself, menjadi manusia yang lebih hebat, if you want to unleash your potentials, self-awareness is the key. Because my goals dalam self-awareness ialah self-esteem and self-confidence. Self-esteem lebih kepada macam mana saya begitu menghargai diri saya, macam mana saya melihat diri saya. How do I love myself? How do I see myself? Because itu sesuatu yang tidak dapat orang bilang sulit dilakukan. Jujur, ramai saya dengar orang tidak suka apa yang orang lihat pada diri mereka. Ramai orang rasa macam saya tidak mencukupi, saya banyak kekurangan, saya bilang it is something heavy untuk Anda melihat diri Anda secara positif. Mungkin sebab dunia sekarang orang bilang we always compare ourselves. Mungkin sebab itu menjadi salah satu juga faktor kenapa kita ramai di kalangan kita nih low self esteem, because we always compare which other, and then when we compare kita undervalue kita punya diri, kita kasih jatuh diri kita. So it's really hard. Even myself, I'm still struggling. So, memang susah. But my goals memang always, this is for the lifetime, so this will continue. So it's important how you see yourself. Esteem tuh secara dalaman tidak dapat dibuat apa-apa.
It's from you. How you see yourself, how you value yourself, that's self-esteem. Kedua, self-confidence. Self-confidence is more kepada skills. Apa yang Anda rasa Anda hebat melakukan. You good with communication skill? Yeah, you go. You good with doing things, programmings, apalagi. You good with sport, sambil bersukan. You good with teaching, that's self-confidence. Itu kita boleh buat, kita boleh asah. Tapi self-esteem susah. Dia dari dalaman. It's start from you. So, it's, orang bilang, sangat sulit, sangat berat untuk dilakukan. Orang bilang, diubah. So, itu saya punya goal lah. My goal is self-esteem and self-confidence. And then saya ingin petik satu quote lah daripada Rocky Gerung, salah satu political di Indonesia yang ramai orang-orang muda memandang tinggi akan beliau. So, dia pernah berkata, ketika Anda, so ini quote nih, ngam nih, untuk self-awareness. Ketika Anda memutuskan Anda sudah bisa berpikir, berhentilah mengkonsumsikan pemikiran orang lain. Karena Anda mulai memproduksi pemikiran Anda sendiri, hanya itu modal untuk hidup. Modal untuk hidup. Rocky Gerung. Even for me, when you guys can search for Rocky Gerung, she is one of the filosofi orang-orang filosofi yang hebat lah. Kata-kata dia begitu, orang bilang hebat. I respect bila seseorang itu boleh mengekspresikan pendapat dia in the beautiful way. Communication is an art. Kalau Anda sudah master itu, confirm. Susah melawan. Susah melawan, and then the best part is people listen to you. Because you know how to say it. You know how to express it in the words. Because orang-orang yang bisa express tuh dia punya vocabulary, dia punya perkataan tuh. Orang bilang dia tidak simply dia choose. Precisely. Dia bukan sembarangan dia bercakap. The choice of words, very good. Love it. So, okay. Itu secara ulasan untuk self-awareness. So, kita bincangkan sedikit internal self-awareness sama external self-awareness. So, self-awareness dia bilang can be divided into two. Satu, internal. Dua, external. Mari bincangkan. So, okay. Internal self-awareness. Dia bilang sini kesadaran diri secara dalaman. So, ini merujuk kepada keupayaan Anda untuk memahami dengan jelas pemikiran, emosi, nilai Anda sendiri, dan bagaimana aspek ini mempengaruhi tingkah laku Anda. Kesadaran diri dalaman, yaitu internal self-awareness, melibatkan pandangan yang dalam dan jujur tentang siapa Anda dan apa yang mendorong Anda. Ini tentang mengenali perkara yang penting kepada Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, dan perkara yang Anda perlukan untuk merasa puas. So, apabila Anda mempunyai kesadaran diri dalaman yang tinggi, yaitu Anda boleh membuat pilihan yang selaras dengan diri Anda yang sebenar, yang membawa kepada rasa makna dan kepuasan yang lebih besar dalam kehidupan.
So itu sedikit orang bilang penjelasan bagi internal self awareness lah. So ulasan saya lah, secara ringkasnya internal self awareness ini lebih kepada bagaimana Anda melihat diri Anda dan seberapa seberapa tinggi, bukan seberapa tinggi, seberapa banyak Anda menghargai diri Anda sehingga Anda begitu memahami apa maunya diri Anda dan apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan, di mana di satu titik itu Anda bisa membuat keputusan, bisa memilih, bisa mengfilter mana yang Anda butuhkan, mana yang Anda perlukan, dan mana yang tidak Anda perlukan. Seperti yang Roti Gerun bilang, saya mau ulang balik nih. Uh, Ketika Anda memutuskan Anda sudah bisa berpikir, hentilah mengkonsumsikan pemikiran orang lain. Karena bila Anda memulai memproduksikan pemikiran sendiri, hanya itu modal kehidupan. So, this is the best way to say in the short sentence. So, for me, ketika Anda yang paling mengenal diri Anda tidak perlu lagi orang bilang bersusah-susah payah, stres, itu ini, karena Anda yang paling memahami diri Anda. So, begitu juga bila saya memahami diri saya, apa yang saya mau, apa yang saya tidak mau, saya bisa orang bilang mengurangkan rasa stres ya. Because I know myself. The people yang paling mengetahui saya adalah diri saya sendiri. And I can choose apa yang saya mau dengar, apa yang saya tidak mau dengar. Tapi this is dangerous bila Anda tidak aware, bila Anda terlalu orang bilang self-centered lah, hanya mementingkan diri sendiri saja. Bila Anda pikirkan diri Anda sendiri saja, orang bilang selfish, tinggi diri, mudah tinggi diri, sombong, tidak juga. There's a word for that. Contoh dia macam bila Anda sudah yang paling paham diri Anda mulai memilih apa yang Anda mau dengar, apa yang tidak mau dengar. So bila Anda mulai memilih, Anda tidak boleh orang bilang saya mau dengar apa yang pikiran saya, tidak. Kadang-kadang Anda perlu mendengar juga apa yang orang lain cakap. Sebab bila Anda terlalu internal, Anda mulai tidak mau menerima pendapat orang lain. Anda tidak mula merasa terbuka untuk menerima pandangan orang lain sebab Anda yang paling memahami diri Anda. Kaulah yang paling memahami diri kau. Tidak boleh begitu. So, I think it's kena balance. That's why kita ada external self-awareness. Yaitu untuk sekeliling punya. Ini secara dalaman. Ini mau kepada individu. Internal mau kepada individu. How you see yourself. How you aware about kau punya kekuatan dan kelemahan. And how you think about yourself. Itu individu. So, external is, mari kita baca. So, external kesadaran diri di luar. Di luar means sekeliling. Externals. So, ini adalah tentang memahami cara orang lain melihat Anda. Ia melibatkan melihat diri Anda dari perspektif yang luar. Pertimbangan bagaimana tindakan, perkataan, dan tingkah laku Anda memberi kesan kepada orang di sekeliling. So, kesadaran diri luaran membantu Anda untuk mengenali
tanggapan yang Anda buat pada orang dan membolehkan Anda menyesuaikan diri untuk membina hubungan yang lebih baik serta berkomunikasi dengan berkesan dan mengemudikan situasi sosial dengan lebih empati dan memahami. So external is more kepada secara ulasan saya lah, lebih kepada bagaimana Anda coba meletakkan kaki Anda di kasut orang lain, memahami uh, kebutuhan, orang bilang berempati dan lebih memahami untuk orang atau community, dan beradaptasi sesuai kebutuhan situasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik mengikut kebutuhan sekeliling lah. So ini lebih kepada kamu meletakkan diri kamu di tempat orang lain dan memahami situasi apa yang sedang berlaku, bukan seorang lain tapi orang sekeliling lah, bercommunity. Ini biasanya bila kamu mau bersosial atau bila kamu mau berinteraksi kepada orang lain, yang bila kita ingin interaksi itu mempunyai input-input yang baik lah, menghasilkan input-input buah-buah yang baik sesuai kebutuhan lah. So bilang external self awareness ini lebih kepada kalau Anda ingin bersosial lah, karena bila Anda terlalu internal atau self-center, Anda tidak mempertimbangkan orang lain mulai melihat Anda dengan orang bilang hanya pentingkan diri sendiri karena tidak ingin menerima feedback. Memang menerima, tapi orang bilang tiada tindakan yang dilakukan melalui feedback yang diterima. So pentingnya Anda coba memahami dan coba berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan lah. Ya, kalau orang bilang tidak perlu, ya tidak perlu. Kalau memang perlu, ya lakukan saja. So you have to choose, you have to be balanced, you have to know what you know, if you have to know yourself, and then you have to know what other people needs. So all these things is back to your knowledge, your informations. Orang bilang information change situations. So bila Anda know, when you know, you can do lah. So it's important. So it's very important. So untuk itu semua nih berlaku dalam proses saya menjadi version yang paling terbaik. Sampai sekarang saya coba untuk orang bilang balance, bukan saja balance tapi mempertingkatkan saya punya value diri saya menjadi seseorang version terbaik lah. If you see me 2022, Enrique yang dulu bukan Enrique yang sekarang. That's the simple way lah. Because some people, when they meet me, you change a lot. Anda sudah berubah. And I say, thank you. Yes, I did my best. Saya coba yang terbaik untuk menjadi version yang terbaik. Karena bukan saya bilang saya ingin meninggalkan version lama, karena saya ingin lebih memahami diri saya
Kenapa saya begini? Kenapa berlakunya begini, dan apa yang saya boleh lakukan tentang apa yang berlaku dan apa yang terjadi terhadap saya. So itu yang penting. Apa yang Anda boleh lakukan untuk diri Anda. So the key is self-awareness. When you aware what something happened to you and you do something about it, that's the first step to become the best version of yourself. Of course, awareness dulu lah. But if right now, bila Anda mendengar nih atau Anda melihat nih video, Anda masih belum aware, and I hope you aware. I pray to people yang dengar nih video, kamu semua jadi aware lah tentang diri Anda. Bukan saja aware, Anda mengambil satu tindakan untuk menjadi version yang terbaik. Because right now, semua informasi di ujung jari saya. The question is, how bad do you want to change? How bad do you want to be better? How bad do you want to become the best version of yourself? Like this podcast say, you only live once. Don't think twice. Gas terus. Gas saja. That's why I'm doing this. Even though my partner sekarang tiada, I go solo. There always a time, you have to do it alone. This journey is very lonely. If nobody gonna help you, you help yourself. Ada orang saya tengok di TikTok. The fastest way, to go to this, in life, there always destinations. Setiap individu itu ada destination masing-masing yang perlu kita tuju. So, sometimes ada orang akan bersama-sama kita pergi ke satu destination. Tapi there will be times you have to do it alone. When you alone, that is the most challenging part. That's why orang bilang kan, if you wanna go faster, you go alone. But if you wanna stay longer, do it together. That's why you can go alone, but there will be times you need someone to. Because if you wanna stay longer, you have to have a very good support system. Me, I have a very good support system. But of course, I cannot be too dependent on my support system. That's why I must have my own support system, yaitu diri saya sendiri lah. Diri saya sendiri, and of course, God. In my journey, God play a big role in my life. Saya rasa dialah salah satu reason kenapa saya boleh sampai di sini hari ini. With everything I have right now, thanks to Him. Okay. I think that's all. Saya rasa ini boleh dibahaskan lagi untuk mendengar kita punya POV lain, yaitu partners ya, Aura. So, this topic mungkin akan dibawa lagi to 2.0 punya versions, even 2.0 punya version yang pengenalan tu pun belum lagi habis. So, there will be more topic. So, yeah.
See you next week. Podcast yang seterusnya. I don't know, maybe 2.0 dulu. 2.0 podcast gas tuh, yang version tuh yang belum habis tuh. Cerita si Laura. Kita habiskan itu dulu, and then baru kita buat inilah self-awareness POV Laura. So sekarang ini POV ya. And I really hope my POV will help you guys. 2 bulan lagi tinggal. I hope we can do much of podcast before end of 2024. And yeah, life must go on. Life must go on. Life is tough. Maju saja, gas saja, hadapi. See you next podcast. Bye-bye. Gas saja.